Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kaifa halukum ayyuhat talamid? Arjukum fi sihah wa afiyah. Bagaimana kabarnya murid-murid? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Ibu Nida Khofia dalam mata pelajaran Bahasa Arab. Mada darsunal an? Darsunal an al-lughatul arabiyyah. Ya, pelajaran kita hari ini yaitu bahasa Arab. Fi hadzal yaum sanadrusu qawaidal lughah an ismil isyarah. Hari ini kita akan belajar tentang isim isyarah. Ada yang sudah tahu apa itu isim isyarah? Ya, isim isyarah adalah kata tunjuk. Sebelum mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Doaan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, langsung saja kita ke pembahasannya. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu agar kalian mampu mengetahui pengertian dan macam-macam isim isyarah dan kalian dapat mengidentifikasi unsur isim isyarah dalam suatu wacana. Jadi kalian dapat menentukan nih mana isim isyarah, apa artinya, dan kalian dapat meletakkan isim isyarah dalam suatu kalimat. Ya anak-anak, sebelum kita bahas tentang isim isyarah, kita harus tahu dulu pembagian kata berdasarkan jenisnya dalam bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab, kata berdasarkan jenisnya terbagi menjadi dua. Yang pertama muzakkar atau laki-laki, dan yang kedua adalah muannas atau perempuan. Kita bisa tahu kata itu termasuk pada muzakkar atau muannas dari ujung katanya. Kalau ujung katanya terdapat tak marbutoh, maka kata itu termasuk pada muannas. Dan jika tidak terdapat tak marbutoh, maka kata itu termasuk muzakkar. Contoh, babun artinya pintu. Ujung kata dari babun adalah ba, bukan tak marbutoh, maka termasuk pada muzakkar. Contoh yang lain, nafidatun. Ya, terdapat tak marbutoh di ujung kata nafidatun, maka kata nafidatun termasuk pada muannas. Contoh yang lain yaitu kata sakfun. Kita sudah pelajari minggu lalu artinya atap. Coba perhatikan, terdiri dari 3 huruf, sa, qaf, dan fa. Ujungnya yaitu fa, bukan tak marbutoh. Berarti kata tersebut termasuk pada muzakkar. Perhatikan ya, tak marbutoh adalah ta yang berbentuk bulat. Karena ujungnya bukan tak marbutoh, berarti termasuk muzakkar. Sekarang coba perhatikan kata jidarun. Ujung dari kata jidarun adalah huruf apa? Ya betul, huruf ro. Bukan tak marbutoh, berarti masuk ke muzakkar apa muannas? Ya, termasuk pada muzakkar. Nah, bagaimana Bu jika ada 2 kata? Maka jika ada 2 kalimat, maka lihat ujung kata yang pertama. Kata yang pertama pada kalimat di atas adalah ghurfatun. Lalu lihat huruf terakhir pada kata tersebut. Jadi jangan dilihat di ujung kata an-naumi, tapi lihatnya di ujung kata yang pertama, yaitu ghurfatun. Huruf yang ada di ujung kata ghurfatun adalah tak marbutoh. Berarti kata tersebut termasuk muannas. Fahimtum? Apakah kalian mengerti? Jika sudah mengerti, kita akan bahas tentang isim isyarah. Isim isyarah adalah kata tunjuk dalam bahasa Indonesia, yaitu ini dan itu. Begitupun dalam bahasa Arab. Ya, kita akan cari tahu apa sih bahasa Arab dari ini dan itu. Isim isyarah atau kata tunjuk terbagi menjadi 2, yaitu jarak dekat dan jarak jauh. Jadi jika ada bendanya di sebelah kita atau dekat dengan kita, pakai isim isyarah untuk jarak dekat. Dan jika bendanya jauh untuk dijangkau, tidak bisa disentuh, maka pakai isim isyarah untuk jarak jauh. Isim isyarah untuk jarak dekat diantaranya hadza dan hadzihi, artinya sama-sama ini. Dan isim isyarah untuk jarak jauh yaitu zalika dan tilka, artinya itu. Berikut penjelasan lebih jauh ya. Hadza merupakan kata tunjuk jarak dekat. Jadi
Kalau kita ingin menunjuk benda yang jaraknya dekat, gunakan hadza. Jika bendanya mudzakkar. Jadi hadza khusus untuk benda yang mudzakkar. Apa itu mudzakkar? Tadi yang sudah kita bahas, yaitu yang tidak terdapat ta marbutoh di ujung katanya. Contoh, hadza babun. Hadza ini, babun pintu. Jadi hadza babun adalah ini adalah pintu. Jika pintunya ada di dekat kita, kemudian kita mau mengucapkan ini adalah pintu, maka pakai hadza. Hadza babun. Berikutnya adalah hadhihi, artinya masih ini, kata tunjuk untuk benda yang jaraknya dekat dengan kita dan digunakan untuk muannas. Nah, di sini bedanya. Kalau hadza tadi untuk mudzakkar, hadhihi untuk muannas. Muannas adalah kata yang ujungnya terdapat ta marbutoh. Nah, di sini nafidzatun, terdapat ta marbutoh di ujungnya. Jadi kalau kita mau nunjuk dan mengucapkan ini adalah jendela, pakai hadhihi nafidzatun. Kenapa bukan hadza? Karena nafidzatun merupakan muannas. Jadi pakai hadhihi. Berikutnya zalika, artinya itu. Kata tunjuk untuk benda yang jaraknya jauh dari kita, digunakan untuk mudzakkar. Contoh, zalika babun. Jadi kalau kita mau menunjuk pintu, itu adalah pintu, tapi pintunya ada jauh dari kita, tidak bisa disentuh sama kita, berarti pakai zalika. Nah, kenapa zalika? Karena babunnya mudzakkar atau tidak memiliki ta marbutoh. Memiliki ta marbutoh, maka pakai tilka. Arti dari tilka yaitu itu, sama dengan zalika. Kata tunjuk untuk jarak jauh. Nah, namun digunakan untuk benda yang jenisnya muannas. Contoh, tilka nafidzatun. Nafidzatun di sini muannas karena memiliki ta marbutoh di ujungnya. Jadi sudah tidak pakai zalika lagi kata tunjuknya, tapi pakai tilka. Alhamdulillah, materi tentang isim isyarah telah selesai kita pelajari bersama. Hal indakum soal, apakah ada yang mau bertanya? Jika ada, boleh tulis di kolom komentar. Fil usbu'il mustaqbal, sanadrusu qiraah an baiti. Di minggu yang akan datang, kita akan mempelajari teks sederhana tentang baiti atau rumahku. Ibu ucapkan syukran katsiran, terima kasih banyak untuk anak-anak yang senantiasa mengikuti pembelajaran bahasa Arab dengan baik. Tetap semangat, kita pasti bisa melewati masa-masa pandemi ini. Kita berdoa semoga masa pandemi ini segera berakhir dan kita dapat belajar tatap muka seperti biasa. Mungkin yakfi fi hadzal yaum, cukup untuk hari ini. Hayya bina nakhtatim darsana bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laliqa.